sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Kausar, tepatnya di Villa Dago Raya, Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Nah pemirsa, persis seperti VT yang kita saksikan tadi, ada satu perbuatan negatif yang selama ini mungkin kita tidak terasa melakukannya atau bahkan menjadi kebiasaan bagi kita, yaitu perbuatan malas. Dampak negatif sangat besar, baik itu pada dunia dan juga akhirat. Untuk itu pemirsa, kita akan mengangkat tema yaitu malas sumber petaka dunia akhirat. Bersama-sama nanti kita akan mengkaji bersama-sama guru kita, ada Ki Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Abi Pantun. Pemirsa, dipersembahkan oleh sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Ada belewah, ada colenak, kayaknya saya turun ke bawah lebih enak. Di depan guru terasa ada Ki Khalil Nafis ke pasar pagi naik mobil bis, grogi abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, Gurunda tercinta Kiai Haji Khalil Nafis, ya Allah doain ya buat para guru yang ada di Damai Indonesiaku tanpa terkecuali, apalagi yang ada saat ini dari Keramat ke Pasar Baru berbekal bakwan dan markisah. Kita doakan selamat untuk para guru, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Keluarga besar Masjid Jami tercinta Al-Kausar, ya Allah kayaknya kalau belum dipantunin kurang enak sama tuan rumahnya, boleh kan? Orang Makassar berangkat ke Mekah, bekal opak dan delima. Keluarga besar Al-Kausar terus makin barokah karena terus makin kompak dan istiqomah. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, enggak bertele-tele, jamaah udah enggak tahan. Ya mau ngaji, ya. Jadi perihal yang namanya malas ini akan mengakibatkan efek kehancuran dunia akhirat. Makanya sejak 14 abad tahun yang lalu sampai dikutip oleh Syekh Nawawi, yang dimana Al-Imam Nawawi dalam kitab hadisnya yang masyhur Riyadus Shalihin, beliau kutip bahasa Kanjeng Nabi dan ini terbilang hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia banyak banget menyepelekan. Dua nikmat yang manusia banyak terlena dengan dua nikmat ini. Begitu udah nggak ada baru berasa. Ada berapa? Bapak Ibu paham nggak ada berapa? Tolong disimak, bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada cengkeh, ada keputu, oke lah kalau begitu. Saya resep Kiai kalau udah jamaah ngaji ketawa begini, ini sama utang lupa dia. Ntar habis ngaji ingat lagi. Apa itu kata Nabi? As-sihhatu wal faragu. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang senggang. Itu yang banyak kita cepelekan, yang banyak kita terlena. Sehat ame waktu yang senggang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menghargai waktu, terutama waktu sehat
dan waktu yang senggang. Nah, hari ini termasuk yang hadir di kajian Damai Indonesiaku adalah orang-orang yang rajin, jauh sama sifat malas. Bu, Pak, terusin ya. Kue cucur, kue cincin, meluncur cin. Udah berapa pantun saya dari tadi itu? Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi lagi ngeriung. Bolehkah saya cerita ya? Ini bukan cerita sifat yang ngada-ngada. Emang betul-betul ya Allah, dari Keranji ke Palmerah, cakepnya mana? Ulang-ulang. Dari Keranji ke Palmerah, lewat pasar ikan ngebeli talas. Kita ngaji jejak-jejak sejarah, semoga Allah hilangkan sifat malas. Nabi lagi ngeriung sama para sahabat, datang pemuda dari Bani Ansor. Lantas ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, aku minta sesuatu pada kamu. Jadi minta dia. Nabi ngelihat ada pemuda gagah, sehat, minta. Nabi nanya, rumah ente di mana? Di sebelah sana ya Rasul. Nabi nanya lagi, di rumah kamu ada nggak sesuatu barang? Ada ya Rasul. Saya emang orang susah, tapi saya masih punya. Ada sesuatu barang. Apa kata Rasulullah? Ada karpet 2 lembar. Ya. Lantas apa kata Rasulullah? Tolong bawa tuh 2 karpet ke sini. Dia buru-buru pulang, dia ambil tuh 2 karpet dari rumahnya, dibawa ke Nabi dan para sahabat. Begitu nyampe di hadapan Nabi, karpet udah dibawa. Ini ya Rasul, 2 karpet saya, karpet bekas dan begini adanya. Nabi lantas tawarkan ke sahabat, wahai para sahabatku, hari ini ada nggak yang kira-kira mau gapai kebaikan dengan cara berbagi? Maksudnya ya Rasul, ini karpet punya si pemuda, saya tawarkan, siapa yang mau beli? Silakan, 1 karpet mau dibayar 1 dirham atau 2 dirham. Ternyata sahabat berebutan, lakulah 2 karpet sampai 3 dirham. Berapa dirham? Lantas Nabi bilang sama si pemuda, ini duit ada 3 dirham. 2 dirham inti bawa pulang, beliin makanan buat makan bini dan anak. Bagus gak Nabi ngajarin tuh? Pak, punya duit, ingat bini sama anak. Pak, punya duit, bini sama anak. Karena bini gak minta banyak. Ya, aku mau naik onta, tapi yang onta di Palestina. Aku mau kau bicara cinta yang membuat hatiku bahagia lahir batin. Nah, terusin, tinggal dikit lagi nih waktunya. Lantas sedirham lagi kata Nabi, sedirham lagi kamu beliin kampak. Ya, ntar udah beli kampak, bawa kemari lagi. Bu, Pak, yang 2 dirham udah dibeliin makanan, 1 dirham jadi kapak. Lantas kata Nabi, ini kampak dulu aku buatin gagangnya. Nabi yang buatin langsung tuh. Berarti kalau Nabi begitu, Nabi malas apa rajin tuh? Rajin. Udah jadi, kata Nabi nih, kampak pegang. Inti jangan ketemu lagi aneh selama 15 hari. Ngapain? Ini kapak inti bawa tuh untuk saban pagi, siang nyari kayu bakar di hutan. Nah kemudian ntar kayu bakar inti jual. Nah ntar lakukan begitu, udah 15 hari boleh ngadep saya. Tolong selama belum 15 hari jangan ngadep saya. Bapak Ibu, ini nasihat Nabi dipakai sama pemuda. Dia punya kapak, kemudian dia cari kayu bakar, dan ternyata 15 hari lewat dia datang sama Nabi. Ya Rasul, iya sekarang saya punya duit. Nah begitu dong, bil fulus mulus, mafil fulus alamatil manpus. Tapi bukan boleh nyapir, bukan boleh nipu, bukan boleh minta. Berapa? Kata Nabi, itu ada 15 dirham. Ya, 5 dirham. Ya, Bu, Pak, rahimakumullah. Ini uang kamu boleh hasil kerja, yang boleh di mana kerja keras, ini lebih hebat di hadapan Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah sifat malas, mazal rajulu yas'alun nas hatta ya'ti Allah yaumal qiyamah laisa biwajhi muj'atul lahmin. Seseorang yang kerjaannya minta, pelit, mohon maaf, dia malas, gak mau kerja, maka besok di yaumil qiyamah Allah tampilkan badannya gak punya daging sama sekali. Boleh saya mantun Bapak Ibu? Boleh? Selana jin bahan melandai-landai, ada talas, ada sirsak. Rajin pangkal pandai, malas pangkal belangsak.
Semoga bisa dipahami. Amin, amin. Baik, terima kasih Abi Bantun. Masya Allah, terima kasih atas tausiahnya di segmen 1 ini, pemirsa. Nah, pemirsa, terkadang setan tidak langsung mengajak atau menjerumuskan kita ke dalam dosa atau bahkan ke dalam jurang neraka. Namun dengan segala siasatnya, setan mengajak kita untuk berbuat malas. Dengan berbuat malas itulah kita tidak sadar akhirnya terjerumus ke dalam dosa, bahkan ke dalam jurang api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, pemirsa, kita masih akan teruskan segmen berikut ini yang nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi Abi Pantun telah menyampaikan di antara penyebab sifat malas, yaitu bagaimana kita tidak ada tujuan hidup, tidak ada motivasi hidup, sehingga kita seperti mengambang dalam kehidupan kita. Nah, itulah bagaimana. Lantas di segmen kedua nanti pemirsa, Kiai Haji Khalil Nafis akan menyampaikan bahaya dari sifat malas itu. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-Ibu sekalian, saya mau pantun juga biar nggak kalah. Jalan-jalan, belum. Jalan-jalan ke Tangsel, jalannya ke Masjid Al-Kautsar. Ya sudah, acara Damai Indonesiaku gitu. Saya nggak tahu lanjutnya. Ya, saya turun juga, Ustaz. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan yang diceritakan Ustaz Taufik berkenaan dengan sebuah cerita yang anak muda datang kepada Rasulullah dan minta-minta. Oleh Nabi diajari, kamu punya apa di rumah dan apa yang bisa dilakukan untuk mendatangkan harta atau uang saat itu. Selanjutnya, apa yang ada di rumah dijadikan modal dengan cara dijual, kemudian uangnya itu dipakai untuk alat produksi. Dia dikasihin kapak, disuruh nyari kayu, kemudian dia akan mendapatkan kayu dan akan dijual. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran itu? Karena tadi beliau mau jelasin, waktunya udah habis, jadi saya jelasin aja ini. Intinya adalah kita bekerja itu terhormat. Kita ini tidak boleh malas. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan sebagai hamba Allah, kebahagiaan sebagai umat Nabi Muhammad, mengikuti cara Nabi. Ibu bapak, tidak ada yang paling bahaya di dalam hidup untuk mencapai cita-cita kecuali malas. Bahasa kita apa? Mager. Ya, mager kan? Males nih katanya, apa? Lagi mager, kenapa? Lagi mendung. Bisa seharian itu kalau mager megangnya apa? Nah, HP itu saya sebutnya kadang-kadang kalau pas dipakai untuk malas, ini bukan sumber informasi, tapi ini menjadi setan gepeng. Ya, kita browsing kemana-mana, ngabisin waktu. Bahasa orang sana tuh killing time, bunuh waktu. Habis waktunya, tahu-tahu sudah sore. Ibu bapak bisa lihat, katanya B.J. Habibie, tidak ada orang itu gagal, tidak ada orang yang menyesal kecuali karena dia menyerah terhadap cita-citanya. Jadi kalau kita ini malas, bisa lihat di antara ciri-ciri orang malas biasanya badannya tak terkontrol kegemukan. Nah, pada ngelihat diri sendiri. Saya nggak nyinggung siapa-siapa loh. Biasanya, itu kita lihat ke belakang kan agak nambah ya. Yang harusnya berat itu adalah pahalanya. Ini kok badannya yang berat. Jadi orang yang banyak gerak itu yang banyak pahalanya, berat pahalanya. Tapi orang yang jarang bergerak adalah orang yang biasanya berat badannya yang naik. Mau diet, mau ngurusin nggak bisa. Jadi hal yang kecil, persoalan diri kita sendiri mau sehat, kalau tidak bergerak tidak bisa. Makanya al-harokah
barokah. Bergerak itu adalah barokah, tambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Ibu bapak, satu contoh, ibu bapak malas untuk berpikir. Ketika malas berpikir berarti dibiarkan otak kita adalah menjadi tidak bergerak dan kita menjadi bodoh. Malas berpikir. Yang kedua, ketika malas ibu bapak berusaha, maka membiarkan ibu bapak menjadi orang miskin. Bagaimana kalau ibu bapak malas untuk tadabbur alam, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tanda-tandanya orang munafik itu kalau mau dia berdiri untuk sholat itu malas. Al-Manawi sebutnya apa? At-taghafalu amma la yambaghi at-taghaful. Kita ini lalai, pura-pura lupa yang seharusnya kita tidak lupa. Dalam tafsir ini Al-Qurtubi menyebutnya apa? Disebut at-takasul. Orang yang malas itu adalah at-tasyakul, apa-apa berat. Kenapa? Otak kita Bapak Ibu sekalian tidak diperintahkan untuk bergerak. Kemudian otak kita ini tidak menerima sinyal untuk apa? Mengirim sinyal kepada organ tubuh yang lain. Ketika ibu bapak sekalian berpikir punya cita-cita, ada yang ingin diharapkan, itu biasanya muncul dalam pikiran kita. Kemudian sinyal ini akan mengirim kepada tubuh yang lain sehingga mudah bergerak. Tapi ketika malas, tanda-tandanya orang munafik itu ketika sholat malas, utamanya sholat subuh. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengirim sinyal iman pada dirinya untuk bergerak terus. Makanya orang-orang yang pemalas tidak mungkin dia maju. Orang semuanya sama waktunya ibu bapak sekalian berapa? Sehari semalam. 24 jam. Sama waktunya. Hidupnya paling kita baina sittin wa sab'in. Umur kita antar 40 sampai 60 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit orang yang melewati umur 70 tahun. Yang sekarang sudah mulai 70, dia sudah siap-siap, jarang nyampe di situ. Bahkan sekarang trennya itu orang meninggal umur 40 tahun. Tetangga saya meninggal umur 38 tahun. Ada berapa orang yang mati umur 40 tahun, yang umur 39 tahun insya Allah tahun depan dia. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ya serius kita ini, pengen masuk surga apa enggak? Kapan bisa masuk surga? Mati dulu, gimana pengen masuk surga tapi nggak mau mati ini. Tapi yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, kita menjadi pemalas atau tidak. Jadi kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada tingkat nasyat. Lawannya malas itu adalah giat. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan ahsanu nasaban, bukan. Bukan aksaru ilman, bukan. Aksaru malan, bukan. Jadi kita ada hidup dan mati tergantung tentang giatnya kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang amalnya paling bagus? Syukur-syukur banyak. Banyak enggak bagus malah rusak. Bukan karena ayyukum ahsanu nasaban, bukan nasabnya yang paling bagus, bukan. Bukan ayyukum aksaru ilman, bukan karena yang paling banyak ilmunya, bukan. Bukan ayyukum aksaru malan, apalagi bukan siapa di antara kita yang paling banyak hartanya. Mungkin ayyukum ahsanu jamalan, bukan siapa yang paling cantik. Karena yang semuanya akan dikuburkan. Apa yang membedakan Bapak sekalian? Perbuatan kita. Kita coba sekarang hitung-hitung. Rata-rata di antara kita ini nyesal karena tidak bekerja giat. Coba saya dulu ketika kecil itu mondok dan rajin belajar agama. Mungkin saya sudah alim. Andaikan saya mulai dulu itu benar-benar rajin melakukan sesuatu, saya akan dapat sesuatu. Mungkin ibu bapak pada sore hari itu mikir, kenapa saya seharian tidak berbuat apa-apa, cuman pegang handphone saja. Karena paling banyak di antara kita adalah kita akan merasa rugi. Innal insana lafi khusrin. Kita rata-rata adalah rugi. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Tidak cukup beriman ibu bapak sekalian. Wa amilul sholihat. Berbuat baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli.
Ya Allah, kami mohon lindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan sifat apa? Pemalas. Jadi kalau tadi Rasulullah mencontohkan kita bekerja dan bekerja karena memang untuk mencapai sesuatu itu kita sampai pada akhir cita-cita kalau kita giat. Banyak orang yang berhasil itu bukan karena dia sangat pintar. Bukan karena dia mungkin juga banyak biaya. Bukan. Tetapi karena apa? Karena dia itu adalah nasyat. Dia adalah semangat. Dia selalu ingin berjuang, tak pernah berhenti. Itu dengan cara nasyat. Maka ibu bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang lemah dan tidak menjadi orang yang pemalas. Kalau sudah malas, habis semuanya. Mau sholat malam, malas. Ya, mau bekerja, malas. Coba kalau kita punya anak buah, punya karyawannya pinter, excellent karyawan kita. Tapi karyawan itu tidak semangat. Itu pasti hasilnya juga tidak baik. Apalagi ibu bapak hidupnya nggak semangat hidup. Kalau udah nggak semangat hidup, makan pun nggak semangat. Mau juga bekerja juga tidak semangat. Mau bertetangga juga tidak semangat. Mau bergaul pun tidak semangat. Makanya di dalam Islam, malas itu adalah bagian dari sifat yang tercela dan pasti rugi di dunia akhirat. Nanti ketika kita dihisab, buat apa umurmu? Kita nggak bisa jawab, dipakai main-main. Buat apa ilmumu? Mungkin ibu bapak bisa membedakan orang-orang yang berhasil itu karena punya ilmunya, dan ilmunya dengan semangat dia diabdikan kepada yang lain. Ibu bapak kalau bekerja itu dibenahi dengan semangat, maka ibu bapak sekalian semangatnya akan lebih tinggi, akan mencapai kepada yang lebih tinggi dengan cara semangat itu. Maka doa kita itu jangan sampai lupa. Bahkan doa ini ibu bapak dapat melepas kita dari hutang. Minal azzi wal kasri wa minal jubri wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi kalau kita tidak bisa memaksa diri, akan dipaksa diri kita oleh orang lain. Kita harus paksa. Mungkin ibu bapak bisa diniatin, saya ini seharian kok malas ya bergerak. Kok malas saya belajar, kok malas saya membantu orang lain, kok malas saya ini mau memberikan kepada yang lain, kok malas saya yang silaturahim, kok malas saya itu menjadi orang maju, kok malas saya berpikir, kok malas saya berusaha. Saya malas. Inilah yang membuat kita ibu bapak sekalian menjadi orang yang gagal. Kalau sudah gagal di dunia, gagal di akhirat, maka kita akan mengalami kerugian dengan malas itu. Maka hindari kata malas. Gimana caranya kita tidak malas? Ibu bapak sekalian, pastikan kita punya harapan di masa yang akan datang. Kalau kita tidak bisa mempunyai harapan, bikin harapan sendiri. Itu disebut dengan namanya tahdidul ghayah. Bikin cita-cita. Orang yang punya cita-cita tidak akan pernah dia merasa malas. Biasanya orang yang malas karena nggak punya cita-cita, nggak pernah ingin menjadi orang pintar, tidak pernah ingin menjadi orang kaya, tidak ingin menjadi pemimpin, tidak ada keinginan, itulah yang menjadi lemah bagi dia. Yang kedua Bapak sekalian, ketika dia punya keinginan, dia tidak punya klasifikasi pekerjaannya. Ya, ada ketentuan-ketentuan, ada harapan-harapan yang kita buat. Saya ini coba kalau bisa menaruh mimpi kepada anak-anak. Kalau kita membaca dan menonton film Laskar Pelangi, bagaimana bisa menanamkan mimpi kepada anak-anak bahwa nanti dia kepengen belajar sampai ke Perancis, sampai ke Paris. Coba tanamkan kepada anak-anak muda, saya kepengen menjadi orang yang berguna, saya pengen jadi menteri, saya ingin menjadi pengusaha, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi dokter. Ingin itu, kemudian ibu bapak disupport itu dengan apa? Dengan kerangka pekerjaan. Wa amilus sholihat. Biasanya anak-anak yang sudah tidak ada cita-cita, tidak ada harapan itu biasanya menjadi malas. Makanya jangan pernah berhenti kita punya pikiran dan punya cita-cita. Mungkin orang tua, ya saya sudah tua, saya sudah nggak bisa kemana-mana. Jangan sampai kita merasa ini sudah game over sebelum kita dipanggil oleh Allah. Maka belajar ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi. Sampai saya masuk ke liang kubur, saya akan mengabdi kepada bangsa dan negara. Selama Jawa di kandung badan, saya akan berbuat baik kepada orang lain.
Kalau ibu bapak bisa menanamkan mimpi, bisa menanamkan cita-cita, kemudian ada harapan, Allah pasti memberikan yang terbaik kepada saya dengan mimpi saya, kemudian dia lanjutkan dengan perbuatan baik, maka Allah memberikan berkahnya kepada kita. Kalau itu Bapak sekalian bisa kita lakukan, maka malas akan pergi dari kita. Ya, nestapa akan pergi dari kita dan kita akan mencapai cita-cita kita semua. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah menyampaikan tausiah di segmen kedua ini, betapa dari hal yang terkecil saja ketika pikiran kita sudah malas, maka akan berakibat kepada kemalasan-kemalasan yang lain. Pikiran kita sudah malas, otomatis tubuh kita akan malas untuk beraktivitas atau bergerak. Semoga kita dihindarkan dari penyakit kaslan ini atau malas ini. Nah, tapi kalau yang satu ini sepertinya jamaah tidak bermalas-malasan, karena Abi Pantun akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Bu, buah manggis di bawah-bawah, anak pitung makan ketumbar. Jamaah di sini manis kalau tertawa, membuat hati makin berdebar-debar. Mau dapat hadiah nggak? Mau dapat fulus nggak? 1 juta loh, Masya Allah. Ke Pondok Kopi lihat Masjid Al Barokah. Saatnya Luwak White Coffee berbagi barokah. Bu, Mbak, jadi siapa yang bisa jawab pertanyaan ini dapat hadiah 1 juta. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Iya, inti giliran pajak aja nyengir. Ya, baik. Pertanyaannya sederhana saja. Tadi di awal saya sebutin hadisnya tuh, yang dimana kata Nabi, kebanyakan manusia terlena dengan 2 nikmat yang mereka abaikan. Apakah 2 nikmat tersebut? Oke, siap? Maju sini, Dek. Nah, ke sini. Sini, mana mic-nya? Oke, sini deh. Sini, ada ke sana, biar ibunya nonton di rumah. Udah hidup. Siapa namanya, Dek? Riza. Ada pesan, Dek. Nah, ayah ibundanya nonton kan? Ya, alhamdulillah. Riza, apa jawabannya? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu senggang. Oh, bener Bu? Pergi ke Sentul naik bis. Jawabannya betul abis. Jadi yang lain nggak dapat, punya Riza jadinya. Nah, nih hadiahnya, tolong diterima, jangan marah dong. Soto kaki di atas tikar, rezeki kan nggak ketukar. Nah, nih 1 juta dari Luwak White Coffee. Tapi ingat ya, Dek ya, jangan lupa ya, Dek ya, jangan ya, Dek, potong pajaknya. Baik, ya. Pak. Masya Allah, diterima. Bapak Ibu rahimakumullah, masih semangat ngajinya? Lemas amat, masih semangat ngajinya? Naik ke atap ngemil duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema malas sumber petaka dunia akhirat. Nah, ini yang patut kita hindari sebagai umat muslim, seperti apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, untuk selalu ada tujuan hidup sehingga kemalasan itu insya Allah terhindar dari diri kita. Nah, ada 3 segmen pemirsa untuk sesi tanya jawab yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan yang pertama Bapak Bill yang nanti akan dijawab oleh Abi Pantun atau Ustaz Taufikur Rahman. Silakan Bapak Bill untuk boleh berdiri dan diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, nama saya Bill Bakhtiar. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan, yaitu sering dikatakan bahwa iman itu naik turun. Iman yazid wa yankus. Tadi telah disampaikan juga bahwa ada beberapa sebab kemalasan dan kemudian bahaya latin dari kemalasan. Nah, terkait dengan kata iman itu naik turun yazid wa yankus, apa kira-kira solusi kita untuk menangkal kemalasan tersebut? Saya rasa mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya ketika iman itu yangkus atau berkurang, itu berarti kemalasan ada di situ begitu Pak Bil ya. Nah, mungkin bisa dijawab Abi Pantun. Fadal Abi. Hadirin hadirat rahimakumullah.
kita jawab. Nah, jadi memang bicara iman, di mana secara sunatullah ada imannya para malaikat. La yazid wa la yankus. Enggak naik, enggak turun, stabil dia, manteng aja. Itu para malaikat imannya. Ada iman yang dimana grafiknya naik terus. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Yazid walayan kusu. Naik terus dan enggak turun-turun. Nah ini model kita ini yang ketiga. Yang kadang-kadang yazidu wayan kusu. Kadang naik, kadang turun. Kalau sebenarnya sekedar turun masih mending, yang repot nyungsep. Udah gitu nyungsep ke bangkatan dalam, nukik nggak ada yang narikin. Ini yang kadang-kadang jujur, aram-aram berasa anget, serem banget. Orang dapat aja pantunnya mau dikata apa Kiai? Tuh, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, gimana solusinya? Hadirin, hadirat rahimakumullah. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengutip ungkapan Syekh Ibrahim An-Nakhai. Siapa beliau? Beliau ini termasuk salah satu gurunya Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi punya guru Syekh Abdul Hamid Hamad As-Sulaiman, Syekh Ibrahim An-Nakhai, terus Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais ngaji langsung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab. Nah mereka semua sahabat-sahabat yang ngaji langsung sama Nabi. Nabi dari malak Jibril, Jibril dari Allah. Ada yang bisa ngulangin? Nah, itu begitu. Nah, siapa? Beliau ngasih nasihat buat kita. Hari ini saya pinjam buat jawab pertanyaan tersebut. Jadi yang bisa naikin itu tetap yazid walayankus, naik terus dan mudah-mudahan nggak turun. Karena kondisi kita yazid wayankus, 5 macam perbuatan amalan. Berapa Bapak Ibu? Bu, berapa? Nggak takut lupa. Iya kan kelihatan ini ngaji. Baru setengah jam saya lihat di belakang udah berapa kali ganti kaki. Kelihatan Pak. Dari mulai sila diangkat tuh lutut. Ada yang permisi sama temennya, Besti majuan dong dikit. Kenapa? Anda mau belonjor tuh. Bercanda. Ya elah, baju merah berkacamata, jangan ada marah di antara kita. Jadi pantun udah tuh. Nah 5 tuh. Yang pertama apa katanya? Qiraatul Quran bitadaburi. Tuh. Jadi kita tanya, kalau sekarang udah jam 1 lewat 15 menit dari melek mata tadi sebelum subuh sampai genari, udah berapa ayatkah Al-Quran yang kita baca pada hari ini? Hayo. Imam Syafi'i ini paling gedek sama sifat males. Beneran. Dan beliau buktikan umur 9 tahun berangkat dari Mekah ke Madinah itu 486 km Pak. Mondoknya kemana? Ke Imam Maliki. Karena Imam Maliki saat itu menjadi mufti Madinah. Bayangkan rajinnya Imam Syafi'i 8 hari 8 malam nyampe Madinah. Beres 16 kali khotmul Quran. 16 khotam. 8 hari 16. Kita Ramadan Ramadan 1 kali khotam aja udah keseret-seret. Minggu pertama mau masih kenceng tuh. Lah minggu ketiga udah di status ya Allah buka puasa. Teh yang namanya watawar udah. Terus kenapa THR belum kelihatan tuh. Saya tadi kerem karena takut royalti begitu. Nah Bu, tuh pertama qiraatul Quran. Apalagi yang katanya ikhlaul batni. Yuk kita latih diri kita biar ngebulang sifat malas, iman jadi tetap stabil. Biasakan mengosongkan perut. Maksudnya ini bukan berarti gemuk jadi nggak diet ini. Ya, Anda mah mudah-mudahan doain ya obat nyamuk boleh dilihat, mudah-mudahan walaupun gemuk sehat ya. Iya, bela diri dulu kita. Nah, tapi ini diajar banyak ngosongin perut dengan banyak puasa sunnah. Iya,
Tuh ya, Bapak Ibu lihat, nah itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi katanya di situ disebutkan sholatul lail lahu rokaatain. Biasain selelah apapun jangan ampe sebelum subuh di waktu sepertiga malam, hatta minimal 2 rakaat, jangan ampe enggak. Syukur-syukur bisa lebih dari 2 rakaat. Dan yang keempat, benar yang keempat, at-tadarru bis sahari. Banyak meluangkan waktu di saat jelang subuh tuh habis tahajud. Kalau sekarang subuh jam 4:30 kurang 5 menitan. Nah di jam 4 banyak muhasabah diri. Dan yang kelimanya apalagi mujalasatus sholihin. Banyak punya besti yang soleh dan solehah. Nih kita ngaji di Damai Indonesiaku, nih secara nggak langsung lagi ngaji untuk ngobatin hati kita biar dibuang sifat males. Paham? Ada manggah dari Kisaat, semoga bisa bermanfaat. Amin, amin, Mas Allah. Terima kasih Abi Bantun untuk itu dikatakan dalam tambo hati, wong kang soleh kumpulono ya Abi ya. Betul banget. Masya Allah. Nah berikutnya kami persilakan Ibu Yani yang akan dijawab nanti oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani, yang ingin saya tanyakan, mengapa rasa malas itu sering muncul dan ada nggak cara efektif untuk mengatasinya? Terima kasih. Salah satunya diet ya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Jai sambil turun ke bawah untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yani tadi. Silakan. Terima kasih. Ikutan turun nih ya. Silakan Jai. Ibu bapak sekalian, memang penyakit yang paling memudaratkan untuk mencapai cita-cita adalah malas. Gimana cara ngobati malas? Pertama adalah muhasabah. Tadi disampaikan oleh Kiai Taufikur Rahman itu muhasabah. Bisa saja muhasabah menjelang subuh, bisa saja muhasabah menjelang tidur. Kira-kira kata Nabi kita coba refleksikan, hari ini bisa lebih baik dari yang kemarin atau tidak? Hari ini apa yang bisa saya lakukan? Hari ini kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Coba kita bandingkan. Kalau Nabi Muhammad SAW yang sudah pasti diampuni dosanya, itu Nabi istighfarnya 70 setiap hari. Kita belum tentu diampuni, nggak pernah istighfar. Coba ibu bapak sekalian punya Al-Quran. Kira-kira ketika punya Al-Quran tadi adalah qiraatul Quran. Karena kalau kita ingin bicara kepada Allah, ada banyak masalah, kita adalah sholat. Itu cara kita ngadu kepada Allah, bukan di media sosial. Bukan nulis status, ya, bukan di grup. Yang senyum-senyum nih yang merasa ini punya masalah ditulis di grup WA, ditulis di media sosial statusnya, ya, kemana-mana. Tidak, caranya kita adalah bagaimana mengadu kepada Allah. Kalau kita sudah berpikir, ya Allah ini kok saya malas, itu langsung gertak sendiri dirinya. Setelah muasa, ini saya berapa jam saya kok cuma pegang HP nih. Kok hari ini tidak lebih baik? Ya Allah, ngadu kepada Allah kita dengan cara sholat. Saya ingin diajak bicara oleh Allah dengan baca Al-Quran. Saya mau tanya tadi, kalau Imam Syafi'i dari ujung ke ujung adalah sudah baca Al-Quran dan bisa hatam Al-Quran. Saya mau tanya ibu bapak, sehari baca berapa ayat Al-Quran? 10 juz? 1 juz? One day one juz? Alhamdulillah, hebat nih Jamaah Al-Kausar. Sahanya kita menyampaikan. Mohon maaf, ini kita nyampaikan. Coba ibu bapak biasakan baca Quran dan nanti bisa rasakan nikmatnya. Mungkin baca Quran bisa kapan saja, tapi kita ada tips. Menjelang siang baca Al-Quran, menjelang malam baca Quran. Kapan artinya? Ba'da sholat maghrib ibu bapak coba baca Quran minimal 1 ayat. Kalau bisa 5 ayat. Kalau bisa 15 ayat. Kalau bisa 25 ayat. Kalau senang juga tambahin 50 ayat. Kalau senang juga 75 ayat, senang juga 100 ayat, per 2 bulan sudah hatam. Jadi nggak nunggu Ramadan baru buka Quran. Begitu juga ba'da subuh, baca juga 5 ayat, 15 ayat, 25 ayat, 50 ayat, 75 ayat, 100 ayat. Setelah itu rasakan ibu bapak di dalam diri kita, itu akan hilang malas itu. Kenapa? Karena sudah nggak ada sifat munafik dalam diri kita. Dengan cara kita diajak bicara oleh Allah dengan baca Quran. Jadi syifa wa hudan. Al-Quran adalah obat dan Al-Quran adalah petunjuk. Maka kalau kita ingin menghilangkan malas, pegang Al-Quran. Saya kok lebih banyak buka WhatsApp daripada buka mushaf.
Coba ibu bapak, bapak-bapak ini sekarang ibu-ibu juga sehari itu tidak kurang dari 12 jam pegang handphone. Saya mau tanya bapak-bapak berapa lama pegang istrinya? Nih yang sudah tua di atas umur 50 itu jarang pegang itu. Yang ketawanya kenceng yang pengalaman. Yang udah 50-an ini. Kalau nggak ada dicari, pas ketemu nggak diapa-apain. Masya Allah. Ya sudahlah, gantinya apa? Pegang Al-Quran. Jadi kalau ibu bapak malas, mungkin kita ada rasa kadang-kadang kepada pasangan kita jenuh. Bukan malas itu bukan hanya tidak bekerja, tapi ada sesuatu yang membosankan. Hasil penelitian dalam jurnal di Inggris itu, di Oxford University, ternyata orang yang banyak atau mungkin mayoritas orang gagal karena punya sifat malas. Dan malas itu adalah awal dari seluruh penyakit yang menerpa pada kita. Penyakit fisik itu penyakit badan juga. Orang yang malas bergerak, kemudian dia hanya buka media sosial, ngelihat teman-temannya sudah bisa ke luar negeri, teman-temannya sudah mencapai apa yang diraih. Mungkin kalau senang harta sudah beli mobil baru, mungkin jabatan sudah naik jabatan. Dia nggak mungkin naik jabatan, apa bawanya? Stres. Setelah stres malas lagi. Tidak bergerak. Setelah tidak bergerak, kaki tidak digerakkan Bapak Ibu sekalian, itu akan mengundang penyakit. Makanya kalau orang Jepang itu dalam sehari itu harus jalan berapa? 10.000 langkah. Kalau kita kemana-mana paling naik motor, naik mobil. Kalau naik sepeda gengsi kita. Kita semua dari haroka, dari kita bergerak. Oleh karena itu pengen menghilangkan dua saja ibu bapak sekalian, muhasabah tentang diri kita, kedua baca Quran. Dari situ kita akan tertanam apa? Cita-cita, minimal kita ini punya cita-cita yang akan kita capai. Kemudian iman kita akan bergerak. Iman kita bergerak, kita akan bergerak juga fungsi kita, dan ketika kita bergerak kita akan tertanam cita-cita. Saya kepengen mati dengan mati Islam, kita akan sholat malam. Kita kepengen husnul khotimah, kita banyak zikir. Kita ingin melakukan yang terbaik, maka kita akan banyak bergerak. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi malas kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Khalil. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari yang namanya jin kaslan. Nah ini dia. Nah pemirsa, masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab ini dengan tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu malas sumber petaka dunia akhirat. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku dengan tema malas sumber petaka dunia akhirat. Nah kami persilakan kembali untuk para jamaah mengajukan pertanyaan yang akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Abi Pantun. Kami persilakan Ukhti Arta. Anda Arta, silakan boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arta, izin memberikan pertanyaan. Adakah beberapa tips untuk para remaja Gen Z nih untuk terhindar dari rasa malas dalam Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih Ukhti Arta. Gimana nih Abi? Ini udah kayak nasihatin anak sendiri nih Abi ya? Ya. Gen Z, silakan Abi. Baik, izin ya, ya. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kepada para ananda ya, contoh cinta nggak sama Rasulullah? Lemes amat suaranya, sih cinta nggak sama Rasulullah? Sayang nggak sama Rasulullah? Rasulullah mengajarkan pacaran apa enggak? Nah berarti kalau Rasulullah ngajarin pacaran manfaat apa maksiat? Berarti kalau pacaran maksiat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau pacaran kalian tahu maksiat isinya dosa, habis ngaji di Damai Indonesiaku hari ini yang punya pacar kira-kira terusin apa putusin? Alhamdulillah. Janji lah. Awas si Ahong digigit ulat, lo bohong ku alat. Iya, ya Allah, ya. Gimana caranya? Nah ini perlunya besti yang soleh-soleha, besti. Gitu. Dia makan roti ampi kerawajati, besti sejati. Beneran Bapak Ibu rahimakumullah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, ini perlu memang yang tadi disampaikan sama guru kita Ki Haji Khalil Nafis, terutama buat para ananda nih yang kedepannya masih jauh panjang masa depannya ya. Bahasa Syekh Mustafa Al-Gulayani, Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda-pemudi kalian sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang.
Nah, bagaimana akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang kalau ininya kosong? Dan banyak kan kosong, kenapa? Karena terlalu terhipnotis sama jin gepeng. Iya. Nah, Ananda, Allah jauh-jauh hari memesankan di surat ke-103 juz ke-30 ayat 1 sampai 3. Nih, tolong nih, ya. Gimana caranya? Ini harus betul-betul nempel ke hati. Surat ke-103 itu, Ibu, ya, ini masuk juz 30. Ini mohon maaf, Jamaah Al-Kausar hafalnya 30 juz apa juz 30 sih? Juz 30 semua setengah depan atau bagian akhir aja. Nah, Ananda, Ibu, Ayahanda, sampai kata Imam Syafi'i, sekiranya Al-Quran gak diturunkan 30 juz, sekiranya Al-Quran gak diturunkan 114 surah, sekiranya Al-Quran gak diturunkan 6.666 sekian ayat, maka cukup surat ke-103 udah mewakili segalanya demi membuang sifat kedul. Paham kedul? Malas. Apa sih bunyinya? Wal asri. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini wawunya bukan wawu bahasa biasa nih. Ini kalau kita ngaji sama Kiai Khalil Nafis, ini wawunya wawu kosam. Betul gak ya? Wawu kosam ini bukan wawu main-main. Kosam tuh dikeluarin, sumpah, bukan hal yang main-main. Antum udah makan, sumpah, anu udah makan, nggak perlu pakai sumpah itu mah. Iya, sumpah dipakai di mana biasanya? Di persidangan untuk membela bahwasanya diri saya nggak salah. Sumpah dipakai pejabat, ya, begitu terpilih, dilantik, disumpah pakai Quran. Kenapa? Karena di saat dia berkhianat, dosa besar. Urusan waktu, biar kita nggak kedul, nggak malas, Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Nah, Ananda, ya, kalau sudah terpatri di hati ini, ya Allah, waktu muda nggak akan terulang lagi. Sementara kalau misalkan diisi dengan hal-hal yang negatif, rugi. Ketahu nggak kenapa Ustadz jadi pintar pantun? Hah? Karena rajin ngasih yang minta. Ki Khalil Nafis sering WA, Ki pantun, bikinin pantun, saya bales. Ada orangnya kok. Iya, Masya Allah. Ada lagi yang Jawa lagi di Garut, Ki Jujun, sering banget ya WA. Yang saya kasih. Nah, Ananda, jadi nggak pernah punya pola tiada hari tanpa saya bikin pantun yang baru. Kalau udah begini, rajin, disuruh on air sama Damai, ikan bawal saya terong, lu jual, gue borong. Nah, itu begitu Ananda. Jadi tanamkan di hati ini tiada hari tanpa untuk menanam kebaikan. Dan ingat, jangan memaksakan pantun juga, karena setiap orang Allah kasih kelebihan. Nah, di sini kelebihannya apa? Dengan talenta yang ada pada diri kita, terus digali. Terus digali, ya Allah ya Rabbi. Kalau udah begitu adanya, hidup kita dijauhkan sifat malas, yang ada pergi haji ke kota Mekah. Ah, lemas amat cakapnya. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Sampai di sana banyak bertafakur. Cakep. Hidup makin tambah berkah. Cakep. Karena jadi hamba yang pandai bersyukur. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih Abi Pantun. Jadi De Arta, malas jangan deh ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan Bapak Doyo yang akan nanti jawab oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Pak Doyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doyo dari Jamaah Al-Kausar. Saya ingin bertanya terkait dengan tadi jenis-jenis kemalasan. Jadi ada malas belajar, malas bekerja, malas beribadah. Zaman sekarang ini mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah malas bersosialisasi. Dengan adanya media sosial, maka cukup menggunakan WA, cukup WA group, sehingga tidak mungkin jarang ke masjid, bertemu dengan jamaah yang lain, kemudian ikut kegiatan di masyarakat. Saya ingin minta petunjuk bagaimana supaya saya dan kita semua ini rajin untuk kita datang ke masjid, ikut kegiatan, dan itu supaya menjadi bagian dari ibadah dan tidak hanya sekedar melalui media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai Khalil. Terima kasih Pak Doyo ya. Pak Doyo, betul. Terima kasih Pak Doyo. Ini memang masalah kita semua mencari ujung penyelesaiannya, tidak semua bisa mudah mencarinya.
Karena kita sudah ada mainan ini nih. Ini iya, setan gepeng. Setan gepeng. Dulu anak-anak kita kalau nakal kita takut-takutin, awas loh. Kalau kamu nakal-nakal saya kunciin pintu di kamar. Nah, sekarang sudah kebalikannya, keluar jangan di kamar terus katanya. Kenapa? Dia lebih betah di kamar daripada di luar. Jadi sudah sebaliknya. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita ngambil filosofi dari kita perintah yang menjadi imaduddin, menjadi tiang agama, yaitu sholat. Sholat itu Allah memberikan keutamaan berjamaah sampai 25 atau 27 kali lipat. Berarti ada 2.500 sampai 2007%, ya, sampai 2.700% kelipatannya pahalanya itu. Jadi kalau sholat sekali itu pahalanya 1, ketika berjamaah itu hampir sama dengan 5 hari. Karena sama dengan 27 kan, 5 lebih hampir dari 5,5 hari. Apa yang bisa diambil ini? Kita harus bersosial. Saya sebutkan kalau Ibnu Khaldun menyebutkan al-insan madaniyun bitab'i, manusia itu berperadaban secara karakter asas dasarnya. Tapi saya ingin sebutkan al-insan ijtima'iyun bitab'i, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ibu bapak tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri, kebutuhan dirinya sendiri oleh dirinya sendiri. Bahkan ketika mati nggak mungkin diusung sendiri. Kita butuh diusung oleh orang lain. Ya, baju yang cakep dipakai oleh Ustadz Taufik ini, ya, beliau nggak nyait sendiri. Saya yakin kalau Ustadz begini dikasih orang, sama dengan saya nggak beli. Jadi nggak tahu harganya. Ya. Emang benar dikasih ya, Abi? Ini sama dikasih orang ini. Kalau Abi gimana dikasih? Enggak, ada kue lapis dari Nagabonar. Cakep. Khalil bin Nafis benar. Oh iya, dikasih juga. Saya kemarin ke Gorontalo dikasih ini, Bapak. Nah, yang saya ingin sampaikan dari filosofi sholat itulah kita harus bergerak sebenarnya. Makanya kalau kita sholat berjamaah subuhan di sini Al-Kausar masjid yang cakep ini, berapa sop ini? 5 sop ketika pagi. Ketika 5 sop ternyata kok tinggal 4 sop. Teman-teman yang 1 sop kemana lagi ini? Oh, ada yang sakit kita jenguk. Yang kita diajarkan oleh Allah dari tiang agama kita berjamaah. Bisa nggak kita berjamaah secara ekonominya? Kalau kita kebutuhan seperti kopiah, baju koko, sarung, ini kayak seperti sarung Wadimur nih. Ini kan dikasih juga kan? Kita nggak beli nih. Nanti kalau pulang kalau nyebut dikirim sekodi ntar. Kalau nyebut Wadimur pada saat live begini nanti dikirim sekodi katanya. Saya udah dapat solusin lebih. Udah dapat solusin ya, udah banyak juga di rumah itu ya. Jadi ini dipakai, dikasih juga, kita nggak beli. Kenapa? Karena kita kan bersosial, kita berjamaah. Jadi bisa nggak ekonomi kita juga berjamaah? Apalagi nanti berjamaah politiknya 0 berapa ini kira-kira? Ini jam tangan juga dikasih juga. Oh, ini jam tangan dikasih, cincin dikasih kan? Iya. Dikasih juga semuanya. Hanya tinggal 1 belum dikasih, istri yang kedua. Kalau itu dikasih izin itu. Itu takut sama istrinya itu. Nah, gimana bisa mendorong untuk bisa bersosial? Minimal anak kita diajari biasa ke masjid. Jangan sampai di masjid ini hanya untuk orang tua. Jadi ketika ada anak-anak mungkin bercanda, lari-lari di masjid, diomelin, dibentak, besok nggak ke masjid lagi. Jangan. Paling dikasih pengertian, bahkan kita terganggu oleh anak-anak yang jalan-jalan, lebih baik daripada masjid itu tidak ada anak-anak yang datang ke masjid. Tapi lebih baik lagi ketika ke masjid bisa diajari, anak juga bisa belajar, bisa latihan sehingga dia dekat dengan masjid. Kalau dia sudah ke masjid akan ketemu dengan orang. Ketika ketemu dengan orang dia sudah biasa bertemu dengan orang. Bisa-bisa anak-anak kita ini, saya sering sekali kalau komen di saya itu atau di grup WA itu rajin sekali komen ke saya. Tapi ketika ketemu dia nggak berani nyapa dia. Ini kenapa? Karena mereka tidak diajari ketemu langsung. Mereka biasa hanya online saja. Oleh karena itu saya pikir latihan dari sholat itu bisa melatih anak-anak kita untuk bersosial dengan yang lain. Yang kedua yang bisa kita lakukan kepada anak kita adalah kita kan diajarkan di dalam Islam itu untuk menjenguk silaturahim. Ada yang sakit kita jenguk, ada orang yang meninggal kita takziah. Itu artinya apa? Kita tidak boleh sendiri. Bisa enggak kita ini rajin datang kepada orang yang kena musibah. Dan itu jangan berangkat sendiri, ngajak anak-anak kita.
Sehingga anak-anak kita itu dilatih untuk tetap berinteraksi dengan yang lain. Lainnya akan terjadi dengan anak-anak kita ini. Dia akan dengan temannya, dia akan banyak interaksi dengan yang lain akan dilakukan. Kalau tidak, maka dia hanya punya teman secara online tapi tidak pernah punya teman secara offline. Dia bisa hadir in, tidak bisa hadir in tapi biasanya hadir out. Hanya di luar saja, nggak pernah datang ke dalamnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Yaji Holil Nafis. Paling tidak yang jadi motivasi kita ketika kita jarang bersosialisasi, maka motivasinya adalah nanti kalau kita meninggal atau mati, tidak mungkin media sosial yang mengantarkan begitu. Baik, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Kembali bersama kami di Damai Indonesiaku, malas sumber petaka dunia akhirat. Kami persilakan untuk jamaah mengajukan pertanyaan. Ukhtina Alia, silakan. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mengapa dalam pandangan agama sifat malas itu menjadi penghalang untuk meraih keberkahan atau keberhasilan? Terima kasih. Baik, pertanyaan sangat menarik sekali. Alia, kami persilakan. Malas itu sumber petaka, penghalang untuk kegiatan aktivitas kita sehingga menjadi sumber petaka dunia akhirat begitu ya. Baik, kami persilakan Yai Kholil, kemudian nanti akan diteruskan Abi Pantun. Islam itu menghargai dan mendorong proses sebelum kepada tujuan. Makanya ketika kita diperintah untuk mencari ilmu, itu bukan diperintah berilmu, tapi tolabul ilmi, mencari ilmunya. Soal berilmunya tergantung pada kemampuan kita, yang salah kalau kita tidak mencari. Begitu juga di dalam mencapai tujuan, bukan kita membypass proses itu. Tiba-tiba jadi, bukan dengan pakai jalan pintas, ada ordal, ya, atau karena ada teman, ada orang tua, bukan, tapi harus ada proses di kita. Begitu juga pada saat kita ingin mendapatkan surga, itu bukan amal kita yang mendapatkan surga, tapi fadl dari Allah. Tapi amal itu adalah tanda-tanda untuk menyampaikan pada satu cita-cita. Maka disebutkan dalam pepatah, kullun muyassarun lima khuliqalah. Sesuatu akan dimudahkan oleh Allah dalam proses-proses kita menuju ke takdir Allah. Jadi takdir orang ini pinter, maka bisa dilihat dengan belajarnya yang rajin, belajarnya yang tangkap. Oh, orang ini akan punya potensi menjadi orang kaya karena memang dia pangkal, pandai dan juga pinter dalam usaha, maka menjadi kaya. Jadi proses itu hanya tanda-tanda, yang memberikan adalah Allah. Oleh karena itu Islam mengatakan ini menjadi penyakit, menjadi masalah kalau orang malas karena dia sudah tidak melalui proses dan tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, persilakan Abi Pantun sekaligus konklusi di tema siang hari ini. Ukhti hidupnya mau sukses apa celaka? Ya, kita tanya dulu. Nah, kalau udah mau sukses, makanya Nabi 14 abad tahun yang lalu ngasih rambu-rambunya. Apa kata Nabi? Dikutip sama Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini terbilang hadis sahih dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adapun orang yang sukses, tuh, yang sukses, yang dan mana dia hidup punya ciri dua hal. Di saat nggak ada dua hal, berarti dia malas. Malas berarti celaka udah. Nah, apa dua hal itu? Yang satu kata Nabi, man amila mandana nafsahu, dia punya sifat selalu pandai melakukan evaluasi diri. Dia selalu pandai untuk melakukan introspeksi diri. Ya Allah, buat kita Bapak, begitu kita ngerenung tuh di sepertiga malam, ya Rob, rambut uban udah mulai bertabur, pandangan mata udah mulai kabur, yang dimakan juga ya Rob udah banyakan makan bubur. Kenapa? Karena cepat maupun lambat kita mau masuk ke lubang. Nah, udah begitu masih mau malas semua, ngapain inti coy? Nah, itu pertama. Jadi introspeksi diri. Begitupun juga yang muda-muda. Karena muda datang nggak dua kali. Allahu Akbar. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi yang sukses, yang dipunya sifat kedua, lalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal.
Ya Allah, nebus obat kemar gonda. Cakep. Di antara rijal penjaga toserba. Cakep. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang secara tiba-tiba. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib Pantun atas konklusi yang luar biasa sekali, dan Kiai Haji Khairul Nafis terima kasih atas nasihatnya di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindarkan dari sifat malas. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan juga kru yang bertugas, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya fa'alul lima yurid, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.